Jadi yang bening ini sebagai pengontrol sahabat tani ya, sebagai pengontrol. Oh, sudah ada yang masuk sahabat tani. Ini lalat buahnya sudah ada yang masuk di dalam. Padahal ini saya di rumah sahabat tani, dia bisa mencium sampai ke sini ya aromanya petrogenol itu. Ini di dalam sudah ada sahabat tani lalat buahnya. Biarkan saja sahabat tani. Nah, ini jeruk berwarna kuning sahabat tani ya, dia langsung tahu posisinya nih. Nih, ini lalat buahnya sahabat tani. Ini salah satu tanam. Halo, selamat sore sahabat tani, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua ya. Kembali lagi di channel Tani Mukti Baritokuala sahabat tani, channel yang membahas seputar pertanian. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin membuat perangkap lalat buah ya sahabat tani. Karena di sini lalat buah ini sangat mengganggu ya, karena dia hama pengganggu, penyengat buah ya. Dan ini saya tunjukkan contoh tanaman jeruk saya yang sudah tersengat lalat buah ini ya. Sahabat tani bisa lihat, dia langsung menghitam seperti ini ya. Ini di sini juga ada ini. Jadi setelah tersengat lalat buah nanti buahnya langsung rusak sahabat tani ya, langsung rontok. Begitu juga dengan cabai, mangga ya, tomat juga seperti itu, terong juga seperti itu ya. Jadi di sini saya ingin membuat perangkapnya agar lalat buah bisa terkendalikan ya sahabat tani. Baiklah sahabat tani, sebelum kita lanjut ke proses pembuatannya, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya sahabat tani. Di sini saya menggunakan petrogenol sahabat tani ya, sebagai pemikatnya nanti ya, karena petrogenol ini aromanya sangat wangi sekali, ciri khas yang disukai oleh lalat buah sahabat tani ya. Aromanya ini harum. Ini sahabat tani bisa lihat ya petrogenol yang saya gunakan. Kemudian saya juga menggunakan insek ini ya, furadan dengan bahan aktifnya karboforan 3% ya. Ini nanti sebagai yang untuk membunuh lalat buahnya ya. Kemudian di sini juga kita persiapkan satu buah gunting, kemudian satu buah spuit ya. Ini juga pilok nanti sebagai pewarna botolnya ya. Kemudian ini juga lakban atau plaster ya, nanti untuk sebagai pelindung botol yang tidak tersemprot oleh pilok. Kemudian nih satu buah lidi, dan ini silat ya sahabat tani, nanti untuk melubangi botolnya. Kemudian ini kapas, media untuk penyemprotan petrogenolnya nanti ya. Kemudian di sini saya juga siapkan benangnya untuk menggantung kapasnya. Jadi di sini saya nanti menggunakan dua cara ya sahabat tani. Yang satu nanti kapasnya saya gantung di dalam, dan satu lagi saya talikan di lidi ini ya sahabat tani ya. Jadi seperti ini saja, kita langsung praktek ya. Ini nanti yang sudah kering bisa buat praktek. Ini yang belum saya semprot akan saya semprot dulu ya sahabat tani ya. Pertama-tama ini kita berikan lakban dulu ya. Nah, kita lakukan seperti ini sahabat tani, agar tidak tersemprot semua nanti ya. Nah ini sahabat tani, jika sudah seperti ini barulah kita semprot dulu botolnya.
Mengapa ini saya semprot warna kuning, karena lalat buah itu sangat menyukai warna kuning ya sahabat tani. Sebagai pemikat, warna kuning ini sangat menarik sekali nanti. Jadi kita semprot seperti ini sahabat tani ya. Saya akan semprot, langsung disemprot saja. Sebenarnya kalau tidak disemprot seperti ini, kalau sudah ada aroma petrogenolnya, dia tetap mau sahabat tani ya, tetap mau menghinggapi botolnya. Tapi kalau kita semprot warna kuning seperti itu, nanti lalat buahnya akan lebih mudah mencari posisi petrogenolnya di mana kita menaruhnya. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Ini kan masih basah. Ini tadi sudah saya siapkan yang sudah kering. Jadi kita praktek langsung yang pakai kering tadi ya sahabat tani. Tadi siang sudah saya siapkan. Jadi ini sudah bisa kita pergunakan ya. Jika sudah seperti ini, kita buka ya sahabat tani. Nah. Kita buka. Nah, jadi ada pembatas ya sahabat tani antara pilok dan yang tidak tersemprot pilok tadi. Di sini bening. Fungsi dari yang tidak tersemprot pilok ini sebagai pengontrol ya sahabat tani. Nanti posisi lalat buahnya sudah, misalnya sudah dapat berapa kan kelihatan. Kalau tidak kita tutup pakai lakban, ini kan kesemprot semua, jadi kita tidak bisa mengontrolnya sahabat tani. Misalnya ada air kan juga kelihatan di sini nanti ya. Jadi sahabat tani, ini saya menggunakan botol yang satu dulu. Nanti saya menggunakan kapas yang digantung ya. Untuk yang pakai lidi nanti saya pakai botol yang satunya ini. Jadi pertama-tama kita buat seperti ini ya sahabat tani. Kita lipat seperti ini kapasnya. Nah, setelah kita buat seperti itu, barulah kita ikat ya kapasnya sahabat tani. Kita ikat menggunakan benang. Ini saya membuat videonya nanti lama ya sahabat tani, karena saya menggunakan dua cara, dan ini dari awal sampai akhir saya bikin videonya semua, jadi nanti videonya lama sahabat tani. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Ini fungsinya nanti kita gantung di dalam botol ya. Nah, kemudian kita buka ya sahabat tani. Jadi sebelum kita memasang kapas ini, terlebih dahulu kita berikan inseknya dulu ya. Karena kalau tidak kita berikan insek, nanti lalat buahnya ini memang masuk, cuman matinya lama ya sahabat tani. Berbeda kalau kita berikan insek ini, kemungkinan 1 hari saja sudah langsung mati. Karena kalau tidak langsung mati, misalnya lalat buahnya masih hidup, nanti dia bisa keluar lagi sahabat tani, karena di sini ada lubang tempat dia masuk tadi. Nah, ini juga belum saya buka sahabat tani ya keadaannya. Ini mau saya buka dulu. Nah, ini sahabat tani. Nah, kita tuang secukupnya sahabat tani. Ini berfungsi untuk membunuh lalat buahnya saja. Nah, seperti ini sudah cukup ya sahabat tani ya. Sahabat tani bisa tengok di sini. Nah, kalau ada pembatasnya seperti ini kelihatan sahabat tani ya. Kita bisa mengontrol nanti posisi lalat buahnya sudah mati atau belum, sudah ada air atau tidak di sini kan. Nanti misalnya sudah penuh, bisa kita buang. Kalau sudah semprot semua kan nggak kelihatan sahabat tani ya. Nah, ini setelah kita buat inseknya, barulah kita ukur sahabat tani ya benangnya. Mana nih benangnya? Nah, kita ukur dengan panjang benang seperti ini saja sahabat tani. Posisi dia menggantung ya. Nah, sahabat tani bisa lihat posisi dia menggantung seperti ini nanti ya. Kemudian kita taruh seperti ini sahabat tani ya. Kalau tidak kita pegang dulu tidak apa-apa. Yang penting cairan petrogenolnya ini nanti tidak mengenai bagian luar ya sahabat tani. Kalau petrogenolnya sampai mengenai bagian luar sini, nanti lalat buahnya masuknya lama ya. Jadi kita usahakan petrogenol ini jangan sampai mengenai bagian botol luarnya. Nah, nih seperti ini dalamnya sahabat tani ya. Jadi petrogenol ini bahan yang digunakan, bahan aktifnya ini
metil eugenol 800 GL ya sahabat tani ini ya. Isinya 5 mili sahabat tani. Kalau di tempat saya nih di Kalimantan Selatan harga per botolnya Rp10.000 ya. Nah, ini kita gunakan spuit tadi untuk menyedot ini ya cairan petrogenolnya, karena di sini tertutup rapat sahabat tani ya. Kalau kita sebenarnya bisa kita buka, cuma nanti kalau tidak habis kita gunakan susah sahabat tani ya kalau kita buang tutupnya ini. Jadi kita menggunakan spuit ini saja untuk mengambil cairannya untuk lebih amannya. Jadi saya menggunakan yang sisa kemarin sahabat tani, saya juga pernah membuat perangkap lalat buahnya, ini masih ada sisanya, jadi saya gunakan yang masih baru, belum saya pakai. Saya menggunakan yang masih lama ini dulu ya. Jadi kita ambil dulu ini cairannya. Ini jadi nanti agak lama ya sahabat tani video saya, karena dari awal sampai akhir ini saya videokan semua. Nah, kita perkirakan seperti ini saja sahabat tani ya. Ini kurang lebihnya 2 mili sudah saya ambil sahabat tani ya. Nah, barulah kita semprotkan ke sini sahabat tani ya, ke kapasnya. Ini sebagai pemikat nanti, karena sudah terkena petrogenol akan jadi wangi sahabat tani ya. Nah, kita semprotkan secara perlahan saja. Kelihatan sahabat tani ya. Pelan-pelan saja sahabat tani. Ini aromanya sangat harum sahabat tani, aroma yang disukai lalat buah. Lalat buah sangat suka ini ya. Nah, perlahan saja sahabat tani ya. Biarkan sampai meresap. Saya gunakan satu botol besar ini dengan dosisnya 2 mili sahabat tani, biar aromanya sangat tajam nanti ya. Jadi lalat buah tuh mudah mencari di mana posisi cairan ini. Nah, jadi ini misalnya kita sudah pasang, bisa kita tambah lagi cairan petrogenol setelah 3-4 minggu sekali sahabat tani ya, cairan petrogenol ini. Nah, ini masih banyak sahabat tani, saya tambah saja. Wah, ini udah susah ini menaruhnya. Biarkan saja, sebenarnya lebih bagus ini jangan sampai terkena botolnya sahabat tani ya, karena susah nanti lalat buahnya masuk, dia hanya menghinggap di luar saja. Ini mau saya tambah dulu karena masih banyak. Ini mau saya jadikan 2 saja sahabat tani nanti. Nah, ini setengah mili sahabat tani saya tambahkan, jadi 2,5 mili ya satu kapas ini. Sahabat tani bisa lihat di sini. Ini jika sudah, barulah kita masukkan sahabat tani ya. Oh, ini langsung datang sahabat tani lalat buahnya. Nih sahabat tani bisa lihat ya, dia langsung datang nih. Ini seperti ini gambar lalat buahnya. Nih sahabat tani, ternyata dia langsung mencium aromanya sahabat tani, karena ini sangat wangi sekali ya petrogenol. Nih sahabat tani bisa lihat nih, ini yang di tangan saya lalat buah sahabat tani. Ini yang sangat merusak buah tanaman ya. Nah, ini dia langsung mencium ternyata. Padahal saya ini lagi di teras rumah sahabat tani, tidak di lahan ya, tidak di lahan yang saya tanami jeruk, tapi dia sudah datang ini. Mungkin dia sudah mencium aromanya. Tuh, dia kembali lagi di tangan saya sahabat tani ya. Nih sahabat tani bisa lihat nih, padahal saya di rumah ini dia bisa mencari ini posisinya. Apalagi kalau botolnya kita semprot warna kuning seperti ini, dia cepat sekali mencarinya sahabat tani, karena daya tariknya nih sangat bagus ya. Nih dia masih hinggap saja di sini. Tuh, sudah saya
saya usir tetap aja masih datang sini. Karena ini memang favorit sekali ya untuk lalat buah, aromanya ini sangat wangi. Kita buat sahabat tani ya seperti ini. Kita usahakan tangan kita juga jangan sampai terkena cairannya. Kita posisikan setengah seperti ini sahabat tani ya. Baru kita ikat sahabat tani. Ini posisinya menggantung ya. Kita ikatkan seperti ini benangnya sahabat tani ya. Ini kita lilitkan. Baru kita potong sahabat tani. Ini diusahakan jangan ditali mati sahabat tani ya, karena nanti misalnya cairan petrogenolnya sudah tidak berbau harum lagi baru kita tambahkan ya. Jadi kita talikan biasa saja. Nanti supaya waktu kita menambah cairan petrogenol bisa mudah kita ya untuk menarik kapasnya lagi. Karena fungsi dari benang ini agar kapasnya bisa ditarik naik lagi sahabat tani ya. Nah seperti ini. Nah ini kalau dari bawah kelihatan sahabat tani posisi kapasnya ya. Sahabat tani bisa lihat ini, dia menggantung di situ. Nah, baru kita tutup sahabat tani ya. Nah, jika sudah tertutup seperti ini baru kita buat lubang sahabat tani ya. Lubang di mana nanti dia akan berfungsi sebagai keluar masuknya lalat buah. Nah ini fungsinya silet tadi sahabat tani ya. Ini fungsinya silet. Kita bisa buat lubang 3-4 lubang sahabat tani ya. Ini bisa buatkan lubang. Sahabat tani bisa lihat sini. Nah, cukup seperti ini saja lubangnya sahabat tani ya. Tidak usah terlalu besar, karena jika terlalu besar nanti dia mudah keluar sahabat tani ya. Kecil seperti ini saja nanti sudah dia mudah sekali masuk ke dalam sahabat tani. Ini juga berfungsi untuk mengeluarkan aroma dari petrogenol tadi. Nah, kita lubangi lagi sahabat tani ya. Kita lubangi pelan-pelan saja. Nah, ini juga sudah ini. Ini saya buat lubangnya posisinya berbeda-beda sahabat tani ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Jadi nanti di mana dia masuknya. Ini nanti karena botolnya besar saya buat lubang 4 saja sahabat tani. Nah. Nah, ini juga sudah sahabat tani. Saya buat satu lagi. Akan buat di atas sahabat tani ya. Kita lubangi. Kalau sahabat tani misalnya sambil merokok bisa juga ini melubangi botol akunya pakai rokok ya, botol akuannya maksud saya. Kita lubang seperti ini juga. Nah, ini sudah sahabat tani ya. Saya buat tadi lubang 4. Sahabat tani bisa lihat sini. Ini. Nah, jadi seperti ini sahabat tani. Jadi ini nanti jadi seperti ini sahabat tani, kita gantungkan di atas kayu ya. Jadi di lahan pertanian kita. Jadi di sini nanti kita tambahkan tali. Terserah sahabat tani. Oh nih mumpung ada tali rapia, sebentar ya. Saya ambilkan. Nah, ini mumpung ada talinya, langsung saya buatkan saja. Kita ikat di bawah sini sahabat tani ya. Nah, jadi seperti ini sahabat tani siap kita gunakan ya sebagai perangkap lalat buahnya. Jadi ini nanti kita aplikasikan bisa di luar area lahan ya. Jadi menurut versi Tani Mukti ya sahabat tani, kalau bisa kita mengendalikan lalat buah ini. Misalnya kita tanam cabai ya, mulai awal kita tanam cabai itu sudah kita pasangi perangkap ini tidak apa-apa sahabat tani ya. Jadi nanti waktunya cabai sudah berbuah, siap dipanen, lalat buahnya sudah tidak ada ya. Jadi misalnya sahabat tani menanam cabai itu bisa dari awal ya, jangan menunggu lalat buahnya datang dulu baru kita kendalikan. Ini kan karena sifatnya ini mengundang sahabat tani, mengundang lalat buah untuk kita
matikan ya, menggunakan insek tadi, menggunakan furadan tadi yang saya gunakan inseknya. Jadi misalnya kita menggunakan perangkap ini sudah berbuah, misalnya jeruknya sudah berbuah, atau cabenya sudah berbuah, mangga sudah berbuah, baru kita kasih perangkap seperti ini, nanti malah lalat buahnya bisa menyerang tanaman itu ya, buahnya itu ya. Berbeda kalau kita dari awal penanaman sudah kita kendalikan lalat buahnya, nanti saat musim berbuah lalat buahnya itu sudah berkurang ya, atau tidak ada karena kita di awal sudah kendalikan. Jadi nanti sahabat tani bisa cari satu buah kayu yang tingginya 1,5 sampai 2 meter ya, untuk menggantung ini. Nanti kita gantung seperti ini di kayunya ya. Nanti kalau sudah selesai saya langsung praktek saja ya sahabat tani. Kita gantungkan, nah seperti ini. Misalnya sahabat tani punya pohon mangga ya, bisa kita gantungkan di sekeliling pohon mangga ya, atau di bawahnya tidak apa-apa, yang penting buah mangganya itu belum bermunculan ya, misalnya masih berbunga itu sudah bisa. Jadi jangan menunggu tanaman itu berbuah sahabat tani. Kalau kita menunggu tanaman itu berbuah kan ini mengundang lalat, jadi malah bisa buahnya tersengat lalat nanti ya. Nah ini cara yang pertama sahabat tani. Ini lalat buahnya masih ada di sini, dia langsung mencari karena warna kuning ini sangat disukai sahabat tani. Nih sahabat tani bisa lihat nih, padahal ini belum saya kasihkan petrogenol, tapi dia sudah hinggap di sini karena warna tadi mempengaruhi sahabat tani. Sebenarnya dia kalau tidak disemprot warna kuning juga tetap mau datang sahabat tani ya, tapi lambat. Nah, ini coba saya biarkan di sini nanti. Ini yang sudah jadi sahabat tani ya. Ini saya buangkan saja. Nah ini kita buka lagi, sudah saya siapkan tadi, saya bikin 2. Jadi yang bening ini sebagai pengontrol sahabat tani ya, sebagai pengontrol. Oh sudah ada yang masuk sahabat tani. Ini lalat buahnya sudah ada yang masuk di dalam. Padahal ini saya di rumah sahabat tani, dia bisa mencium sampai ke sini ya aromanya petrogenol itu. Ini di dalam sudah ada sahabat tani lalat buahnya. Biarkan saja sahabat tani. Nah ini jeruk berwarna kuning sahabat tani ya, dia langsung tahu posisinya nih. Ini lalat buahnya sahabat tani. Ini salah satu tanaman jeruk saya kemarin banyak yang rontok sahabat tani, karena saya kemarin juga sambil kerja, jadi waktu kemarin tidak sempat mengendalikan lalat buah ini. Tanaman jeruk saya banyak yang terserang ini sahabat tani ya, karena saya tidak sempat mengendalikan kemarin. Nah ini dia langsung tertuju pada warna yang kuning ini sahabat tani. Nah kita langsung bikin yang kedua sahabat tani ya. Ini tadi kan secara menggantung menggunakan benang, kalau ini saya menggunakan lidi sahabat tani ya. Kita ukur dulu nih, kita perkirakan pas dalam posisi botol ini ya. Nah ini pas sahabat tani, sudah saya ukur tadi. Jadi di sini ada 2 pilihan, nanti sahabat tani tinggal pakai yang mana yang disukai. Nah kalau menggunakan lidi seperti ini sahabat tani ya. Nah kita buat seperti ini, kita buat melilit di lidi seperti ini kapasnya, baru kita ikat sahabat tani. Nah kita ikat ya, kita ikat secara perlahan. Kalau ini sistemnya kapasnya menempel di lidi dan tidak digantung ya. Kita ikat seperti ini sahabat tani. Nah, saya menggunakan 2 kapas sahabat tani ya, karena di lidi ini mudah saja. Nah biar aromanya nanti sangat kuat ya. Ini saya buat 2 seperti ini kapasnya. Kita ikat lagi sahabat tani. Ini videonya lama sahabat tani karena saya membuat 2 ini ya,
dua cara. Nah, baru kita potong lagi. Kita coba dulu seperti ini sahabat tani. Nah jadi seperti ini sahabat tani ya, ada dua. Nah ini sudah saya ukur tadi sahabat tani. Jadi ini tinggal kita berikan cairan petrogenolnya ya. Ini mau saya habiskan saja lah. Saya ambil lagi pakai spuit. Kalau ada spuit seperti ini enak sahabat tani, cairannya tidak menempel di mana-mana ya, karena dia sudah ada tempatnya di spuit ini. Ini sangat rapat sekali sahabat tani ya. Seperti ini tutupnya. Botolnya pun juga dari kaca ini sahabat tani, bukan plastik ya. Nah ini 3 mili sahabat tani, saya dapat 3 mili tadi. Nah baru kita semprotkan ke sini juga sahabat tani ya, perlahan saja. Kalau kita berikan di lidi seperti ini, tidak khawatir kemana-mana sahabat tani ya, tidak khawatir menempel. Ini malah membetar terus ini. Waduh, ini malah jatuh ke bawah sahabat tani. Yang penting tidak mengenai area luar botol sahabat tani ya. Ini semua saya tambahkan juga sebelahnya. Perlahan saja sahabat tani. Karena lalat buah ini perusak buah ya sahabat tani ya, yang sangat menjengkelkan apabila kita biarkan. Jadi misalnya buah waktunya panen ternyata banyak yang busuk karena sudah disengat tadi ya. Saya tambahkan lagi sedikit lagi sahabat tani karena ada 2 itu tadi kapasnya. Tidak pas sahabat tani. Sudah susah sahabat tani karena tinggal sedikit isinya. Nanti saja saya buat perangkap satu lagi yang pakai botol ini ya. Kita biarkan dulu sahabat tani. Kita berikan inseknya dulu ya, pakai insek juga. Kita tuang secukupnya sahabat tani. Waduh, tumpah sahabat tani. Terlalu lebar sahabat ini membukanya. Nah, seperti ini cukup sahabat tani. Perkirakan ini seperempatnya sendok makan lah. Nah ini baru kita buat seperti ini sahabat tani ya, kita masukkan. Nah ini kan mudah sahabat tani, jadi tidak menggunakan benang tadi ya. Jadi misalnya kita mau perbaharui petrogenolnya, kita taruh lagi baru kita angkat seperti ini.
Jangan terlalu pendek sahabat tani ya, nanti kalau terlalu pendek susah kita mau mengganti ya, atau mau menambah cairan petrogenolnya jika sudah tidak menyengat lagi bau harumnya. Jika sudah seperti ini barulah kita tutup ya, kita tutup terlebih dahulu seperti ini. Nah, baru kita buat lubang lagi sahabat tani, berfungsi untuk menyebarkan aroma petrogenolnya tadi ya, dan sebagai pintu keluar masuknya lalat buah ke dalam sini. Kita buat anunya itu. Nah, seperti ini. Nih sudah masuk lagi sahabat tani lalat buahnya. Ini beberapa menit saja sudah mati sahabat tani. Ada yang masuk 2 ini. Nih sahabat tani, kelihatan nggak nih ya? Ada 2 langsung mati sahabat tani karena ada inseknya. Kalau kita tidak berikan insek, dia pasti hanya terbang-terbang di dalam botol ini sahabat tani ya. Matinya dia karena tidak mendapatkan udara mungkin. Jadi kalau kita pakai insek seperti ini, dia langsung bisa mati sahabat tani, terkena inseknya. Ini padahal saya di teras rumah ini, tidak di lahan. Ada 3 ini yang sudah masuk ini. Berarti memang bagus sekali ya petrogenol ini ya. Kita biarkan saja. Saya masih membuat lubang ini lagi ya. Ini saya acak seperti ini sahabat tani lubangnya. Nah, ini sudah kita jadi juga lubangnya. Saya bikin 3 saja lubangnya sahabat tani. Yang penting dia nanti bisa masuk. Nah, ini sudah cukup sahabat tani. Atau saya tambah 1 lagi agak bawah sini, karena di bawah sini tadi ada posisi kapasnya ya. Biar saja ada 4. Lubangnya tidak usah terlalu besar sahabat tani, kecil saja, nanti dia sudah bisa masuk sendiri. Ini sahabat tani ya. Waduh. Nah, ini sudah jadi sahabat tani. Ini tinggal kita buatkan tali saja ya. Ini masih ada sisanya tadi talinya. Nah, seperti ini ya. Kita buatkan talinya. Nah, sip. Jadi kita bisa tambahkan cairan petrogenolnya 3-4 minggu sekali sahabat tani ya. Karena aromanya ini sangat tahan sekali, tahan lama sahabat tani ya. Nah, ini. Jadi 1 botol petrogenol ini bisa menjadi 3-4 botol sahabat tani ya, tergantung dosis yang kita gunakan. Ini tadi saya yang menggunakan kapas hanya menggunakan 2 mili, tapi ini masih ada sedikit sisanya ini. Kemudian yang ini tadi 3 mili ya. Mungkin 3 mili kurang sedikit karena ini ada 2 kapas di sini ya. Jadi kalau sudah seperti ini siap kita aplikasikan sahabat tani ya. Nanti kita menuju ke lahan saja, langsung kita praktekkan ya. Wah, ini sahabat tani, dia hanya hitungan, tidak ada hitungan jam sahabat tani, hitungan menit saja sudah mati. Ini ada 3 sahabat tani ya. Mungkin tidak terlihat di kamera ini sahabat tani ya. Ini memang aromanya sangat wangi sekali sahabat tani ya. Nah, jadi ini saya bikinkan part pertamanya ya, part 1 sahabat tani. Nanti saya bikinkan lagi ya. Cara nanti yang kedua saya tidak menggunakan petrogenol ini ya. Saya ada lem lalat buah khusus ya. Jadi nanti saya aplikasikan di luar saja, di luar botol. Kalau ini kan cairannya di dalam botol sahabat tani ya. Saya kemarin juga sudah beli, cuman masih belum saya gunakan. Nanti saya buatkan videonya lagi sahabat tani ya. Untuk yang part 2 nya ini, yang part pertamanya saya bikinkan dulu cara yang pertama. Nanti sahabat tani bisa coba yang mana yang lebih enak menurut sahabat tani, mau yang di kapasnya digantung atau yang pakai lidi tadi ya. Kalau enaknya sih kita enak pakai lidi kalau menurut saya sahabat tani ya.
Jadi kalau kita mau menambah cairan petrogenolnya baru kita cabut saja. Kalau ini kita tarik ininya sahabat tani ya, kita tarik benangnya ini. Yang penting benangnya jangan ditali mati nanti ya, untuk menarik ulur posisi kapasnya tadi. Nah, ini saya simpunin dulu sahabat tani sebentar. Nanti kita langsung ke lahan saja sahabat tani ya. Ini sahabat tani saya tunjukkan biar lebih jelas lagi ya petrogenol. Ini dia penampakannya seperti ini. Jadi sahabat tani kalau mau misalnya di toko pertanian tidak ada, misalnya sahabat tani mau beli bisa di toko online ya, bisa di Shopee, Bukalapak atau di mana, karena di situ malah lebih murah sahabat tani. Saya lihat ada yang jual 5.000, 6.000. Kalau di tempat saya ini malah 10.000 sahabat tani satu botol ini di toko pertanian saya ya, di Kalimantan Selatan tempatnya. Ini seperti ini sahabat tani. Nah, ini penampakan yang bungkusnya ya, sahabat tani bisa lihat. Nih, jelas sahabat tani ya. Nanti sahabat tani ini bisa baca sebentar nih. Saya tunjukkan dulu. Sahabat tani bisa tengok nanti ya. Ini saya yang 41 ini menggunakan petrogenol, cuman posisi kapasnya di dalam botol. Dan nanti saya juga bikinkan video yang kedua sahabat tani, menggunakan lem ajaib namanya sahabat tani ya. Itu nanti aplikasinya di luar botol ya, jadi sifatnya seperti lem ya, tapi juga baunya harum, baunya wangi. Jadi ini nanti perangkapnya itu dia langsung melekat di sini sahabat tani ya. Sebenarnya kita petrogenol ini juga bisa kita buat seperti itu. Kita berikan pilok dulu warna kuning sampai kuning seperti ini ya, kemudian kita kasihkan lem, terserah menggunakan lem tikus atau lem apa. Yang penting fungsinya agar lalat buahnya nanti bisa merekat, baru kita oleskan ini petrogenolnya ya. Tapi itu nanti misalnya ada hujan memang tahan sahabat tani, memang tahan, tapi tidak setahan ini karena ini terlindungi sahabat tani ya, karena posisinya di dalam. Nah, oke sahabat tani, saya simpunin ini dulu sebentar ya. Ini yang tadi nanti saya mau buatkan lagi karena masih ada satu sisa kapas. Saya langsung ke lahan saja ini nanti sahabat tani ya. Saya simpuni ini dulu sebentar. Kita langsung ke lahan saja, kita praktek saja nanti langsung menaruh posisinya. Oke sahabat tani, kita meluncur ke lahan pertanian dulu ya. Nanti setelah sampai di lahan langsung saya gantungkan ini. Oke sahabat tani, kita yuk ke lahan dulu yuk. Oke sahabat tani, ini saya sudah di lahan ya, di lahan cabai. Sahabat tani bisa lihat dulu itu cabai saya yang saya buatkan videonya kemarin, cara pemupukannya ya. Ini alhamdulillah sudah panen sahabat tani. Sahabat tani bisa lihat ini ya, yang kurang lebih 2000 pokok kemarin ya. Cuman harganya ini sekarang belum bersahabat sahabat tani ya. Ini sekarang harganya 1 kilo cuman 15.000, tapi tetap saya syukur alhamdulillah. Karena ini ada dampak Covid, itu harganya sangat murah sekali sahabat tani ya. Kemarin sempat 20, turun sampai 10.000, naik lagi 12 maksud saya, naik lagi 14, dan ini yang terakhir 15 sahabat tani ya, 15.000. Tapi tetap saya syukuri, buahnya juga lebat sahabat tani ya. Alhamdulillah, walaupun harganya kurang bersahabat, cuman tetap saya syukuri. Jadi ini karena posisi cabai saya sudah berbuah, jadi saya menaruh perangkapnya ini di luar lahan cabainya sahabat tani ya, di luar saja. Terkecuali kemarin waktu masih proses penanaman sampai belum mengeluarkan buah, berani kita taruh di dalam area lahan ya, karena dia tidak mungkin menyengat buahnya karena memang belum berbuah ya. Oke sahabat tani, ini langsung saya gantungkan saja ya. Ini perkiraan 4 meter sahabat tani dari lahan ya, 4 sampai 5 meter ini. Jadi ini saya taruh di luar saja. Ini saya sudah membawa akhir tadi. Ini kita taruh. Ini tingginya kurang lebihnya 1,5 meter sahabat tani ya. Nah, kita gantungkan seperti ini sahabat tani. Kita gantungkan, ikat. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Nah, kalau warna kuning saja kan kita manusia enak melihatnya sahabat tani ya, apalagi lalat buah yang sukanya
merusak buah itu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita kasih sekat seperti ini, karena kita taruhnya di luar, jika terjadi hujan lebat, misalnya ini terisi air kan kelihatan sahabat tani ya posisi airnya. Misalnya lalat buahnya sudah masuk banyak, baru kita juga bisa bersihkan dalamnya. Karena jika kita tidak bersihkan, lalat buahnya itu aromanya tidak enak seperti itu sahabat tani ya. Tidak enak, jadi perlu kita bersihkan. Jadi fungsi dari sekat yang saya berikan lakban tidak terkena pilok itu yaitu sahabat tani untuk mengontrol keadaan di dalam seperti apa. Oke sahabat tani, seperti ini ya. Ini saya masih ada satu, kita lanjut yuk. Ini saya perkirakan kita bikin saja nanti 10 meter atau 8 meter sahabat tani ya. Saya mengira-ngira dari posisi sana. Nah, ini saya buat 10 meter saja sahabat tani ya. Saya perkirakan kurang lebihnya 10 meter. Karena ini luas sahabat tani ya. Cabainya ini banyak juga sih. Nah, ini saya buat sini saja. Wah, keras sahabat tani. Tangannya keras. Saya cari yang empuk dulu. Nah, ini ya. Baru kita gantungkan. Kita gantungkan saja di luar sahabat tani ya. Karena kalau kita taruh di dalam dan ini sifatnya mengundang, kalau kita taruh di dalam nanti khawatirnya dia malah mengisap cabainya sahabat tani ya, menyengat cabainya ya. Jadi saya taruh di luar saja ini. Kita ikat seperti ini. Nah, ini. Nah, sahabat tani bisa lihat itu jarak yang di sana dengan yang sini kurang lebihnya 10 meter sahabat tani ya. Ini sahabat tani bisa lihat. Nah, ini sahabat tani kan kemarin ada yang tanya cabainya udah panen apa belum, itu sahabat tani bisa lihat ya. Sudah panen beberapa kali ya, saya tidak menghitung juga kemarin, terkadang 1 minggu sekali. Misalnya yang membawa atau yang membeli suruh metikkan 3 kali sehari, berarti 3 kali sehari juga. Harganya yaitu di bulan Oktober ini per tanggal 9, iya tanggal 9 ini ya sekarang. Tanggal 9 Oktober harganya di tempat saya di Kalimantan Selatan, tepatnya di Marabahan itu masih 15.000 ya. Itu saya tidak jual ke pasar sendiri, tapi ada pembeli yang datang ke sini sahabat tani ya. Jadi saya tinggal metikkan saja, kemudian nanti pembeli itu yang membawa dengan harga 15.000 per kilo tadi. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Jelas sahabat tani ya. Ini tadi yang kapasnya saya buatkan di lidi, tidak saya gantung. Nah, ini posisinya sahabat tani bisa lihat. Ini lubangnya tadi yang sudah saya bikinkan. Ya, lubangnya kecil saja sahabat tani, nanti dia juga bisa masuk sendiri. Nah, ini ya. Jadi nanti sahabat tani tinggal pilih mau menggunakan cara yang mana, dan nanti yang video part keduanya saya bikinkan yang posisinya petrogenolnya atau cairan petrogenolnya di luar sahabat tani ya. Tapi ini kalau pendapat saya lebih aman cairan petrogenolnya taruh di dalam seperti ini menggunakan kapas ya. Kalau kita menggunakan petrogenolnya kita oleskan di luar, itu menggunakan tambahan lem sahabat tani ya. Lem yang untuk merekatkan lalat buahnya tadi. Jadi begitu hinggap dia langsung terkena di sini ya, langsung lengket di sini. Tapi proses pembersihannya susah sahabat tani kalau kita menggunakan cara itu. Tapi nanti tetap saya buatkan, entah menggunakan petrogenol atau menggunakan lem ajaib, tetap saya buatkan part 2-nya ya. Jadi nanti sahabat tani bisa memilih nanti kira-kira enak yang mana kan. Kalau seperti ini sih menurut saya lebih enak menggunakan seperti ini daripada yang di luar ya. Karena kita proses pembersihan enak, kita tinggal buka tutup, kita bersihkan dalamnya, sudah bisa digunakan lagi. Tapi kalau yang menggunakan lem di luar ini kan susah sahabat tani itu ya, kecuali menggunakan minyak goreng atau bensin baru bisa hilang. Tapi kalau kita menggunakan bensin ini kan piloknya ikut terkelupas sahabat tani. Jadi saran saya enak seperti ini, cuma nanti tergantung sahabat tani lagi yang mau praktek enaknya yang seperti apa. Oke sahabat tani ya, jelas. Nanti misalnya
ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan, atau mau request video apa, kalau saya bisa bikinkan, saya bikinkan sahabat tani ya. Misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa nanti tanyakan di kolom komentar. Dan semoga apa yang saya buatkan ini bisa bermanfaat buat sahabat tani semua. Dan jangan lupa sahabat tani ya, dibantu channel saya biar bisa terus berkembang dengan cara like, komen, serta subscribe ya sahabat tani channel Tani Mukti Barito Kuala, dan di share kepada sahabat tani yang lain agar ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk semuanya sahabat tani ya. Nah ini sahabat tani bisa lihat dulu nih sebelum saya akhiri videonya. Sekali lagi sahabat tani bisa lihat ini. Kalau yang ini belum ada yang masuk sahabat tani ya, karena ini sudah sore sekali sahabat tani ya. Jadi mungkin lalat buahnya juga sudah beristirahat mereka mungkin ya. Yang sudah masuk tadi yang di sebelah sana sahabat tani, yang di sana itu sudah ada yang masuk tadi. Kalau enggak 3-4 buah lalat buah yang sudah masuk ke situ ya. Tadi hitungan menit, tidak ada 1 menit kayaknya sahabat tani, dia langsung mati karena efek dari insek ini tadi ya. Saya menggunakan furadan tadi ya, itu kelebihannya menggunakan insek dan tidak. Kalau kita menggunakan insek, dia masuk ke sini, terkena inseknya ini langsung mati. Kalau kita tidak buatkan insek, dia hanya berterbangan di dalam botol ini sahabat tani, tidak langsung mati sahabat tani. Ini sahabat tani bisa lihat ya. Nah oke sahabat tani, kita lihat yuk cabai saya tuh. Sekali lagi itu rumputnya sangat sahabat tani, sangat banyak ya. Kemarin saya tidak sempat ya sahabat tani mau menyemprot. Itu di bawahnya juga ada bawang, ada bawangnya itu. Kemarin juga ada yang tanya mana bawangnya, jangan-jangan gagal panen. Nah, itu di bawah cabai bawangnya sahabat tani ya. Karena saya sambil kerja, jadi sambil tani, jadi waktunya terbagi sahabat tani ya. Kadang kalau masih ada waktu saya semprot ini. Kewalahan kemarin sahabat tani, ada hujan dalam 1 minggu tuh full hujan terus, jadi rumputnya langsung subur sahabat tani. Kemarin kan ini bersih, waktu saya membuat video bersih, tidak ada rumput sama sekali ya. Tapi ya syukur alhamdulillah, ini sepertinya harga cabai mulai merangkak naik terus sahabat tani ya. Mulai bulan 10 ini saya perkirakan akan naik terus, karena di sini hujan mulai sudah turun dan terkadang cabainya terkena patek itu sahabat tani. Jadi banyak yang rusak. Kemungkinan itu yang buat harga cabai sudah bisa naik lagi sahabat tani ya. Oke sahabat tani, mungkin untuk videonya cukup sekian dulu ya. Ini videonya emang panjang. Saya juga sudah niat tadi mau bikin video yang panjang, dan ini sudah terlaksana ya, karena ini sudah sore, harinya sudah sore. Mungkin sekian dulu dari saya sahabat tani ya. Sekali lagi sahabat tani, dukung channel saya Tani Mukti Barito Kuala agar bisa terus berkembang dan bisa berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selamat sore sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya, Tani Mukti Barito Kuala.